Safety driving yang bagian ke-6. Bagian larangan dan tip. Next. Ya. Dilarang menggunakan telepon saat mengemudi. Hal yang paling penting dilakukan oleh pengemudi adalah menggunakan telepon pada saat mengemudi. Ini yang dilakukan. Hal ini akan berakibat pada berkurangnya konsentrasi saat mengemudi kendaraan sehingga akan memungkinkan terjadi kecelakaan. Lanjut. Nah ini sehat dan sakit. Responsif, semangat dan hati-hati. Kalau sakit, slow respon, mengeluh, bisa akhirnya ceroboh. Nah kalau sudah ceroboh, akibatnya fatal, accident. Dilarang menggunakan minuman alkohol dan obat terlarang, seperti yang awal tadi. Oke, lanjut. Tips saat mengemudi: 1. Tingkatkan kewaspadaan. 2. Perhatikan kewaspadaan. 3. Tingkatkan kedewasaan. 1. Tingkatkan kedewasaan. Jadi anak-anak tidak boleh bawa mobil karena kan perhitungan tidak matang biasanya. Yang kedua, perhatikan kewaspadaan. Ketiga, pengetahuan. Seperti tadi kan yang dari awal tadi itu ada pengetahuannya tuh. Dalam membuat keputusan. Karena anak-anak kan biasa ceroboh tuh. Misalnya jauh kayak di kampung-kampung tuh anak-anak tuh baru bisa mengenal motor. Gonceng tiga kan bahaya tuh. Apalagi bawa mobil. Kemudian keempat, kebiasaan pengemudi tadi, faktor kebiasaan. Kalau sudah mahir, biasa faktor kebiasaan bagus disepelekan. Itu akibatnya bisa membuat kecelakaan. Kemudian kelima, nah ini perasaan dan emosi pengemudi. Nah, sekarang kita kan banyak kasus kecelakaan itu biasa entah masalah keluarga di rumah, entah gaji kemarin salah potong, begitu bawa mobil akhirnya kan tidak konsentrasi tuh, kan seperti itu, entah macam-macam lah. Jadi kan perlunya ini punya kedewasaan, nah membuat segala macam, jadi semua bisa terkendali, bersikap tenang, sabar dan semangat. Oke, lanjut. Para pengemudi, nah ini kelelahan, penyakit, usia, tekanan, dan keterbatasan. Makanya saat kita mengambil SIM, sekarang ini kan usia 40 ke atas masih dites kan, tekanan darah, mata, segala macam, karena berpengaruh ke sini. Kalau dia kabur-kabur kan membahayakan jalan untuk orang lain juga. Kondisi di atas harus diperhatikan pertimbangan sehingga performan dapat terus terjaga dan juga keselamatan menjadi yang utama. Seperti kita kan masih aman tuh, Pak Markus masih standar umurnya juga, kemudian Boni masih muda, masih muda, anak kita masih muda, Pak Salim orang lebih pangsul kalau umurnya. Untuk yang baru-baru juga seperti itu. Oke, lanjut. Mengemudi di malam hari. Nah ini kan sering luar kota nih, subuh kan masih malam juga tuh, masih agak gelap. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengemudi di malam hari: 1. Lampu penerangan hanya disesuaikan dengan jalanan. 2. Perhatikan kecepatan. Pandangan. Ini harusnya pandangan ini ya. Pandangan sekelilingmu dapat terhalang disebabkan kurangnya pencahayaan. Jangan pernah mengemudi saat Anda mengantuk. Ini sudah bahaya, paling bahaya sudah. Karena kalau laju kecepatan kali 60, kalau sedikit aja, makanya langsung nungsep tuh. Kurangi kecepatan saat malam hari. Oke, lanjut. Nah ini cuaca buruk. Cuaca buruk. Nih, rencanakan perjalanan Anda. Misalnya mau berangkat subuh, seperti apa. Kemudian pastikan perhatian yang berjalan dengan baik. Radio, maka yang saya monitor kan BPA, monitor motor. Karena begitu tim jalan, saya ketikkan juga di rumah. Beri jarak aman kendaraan lain. Gunakan cahaya saat kabut. Kemudian mengemudi saat perlahan. Oke.
Kemudian lanjut. Dilarang parkir. Nah ini biasa kan kita parkir sembarangan tuh, hati-hati. Karena pernah teman saya waktu di kilo di Bekapan itu parkir dengan kecelakaan. Karena dia patah, sekarang lagi survei dia kan orang Kutanan tuh, lagi survei. Lagi parkir di pinggir jalan, ada mobil oleng tabrak tuh, berapa orang. Dia suatu dia patah. Sekarang lagi parkir tuh. Jadi hati-hati, dilarang parkir di bawah jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Kalau parkir biasa ada kasih, kalau kita kan misalnya dari tangga kasih rumput tuh kan, biasa untuk penandaan, tapi jauh-jauh kan kasih rumput. Ini biasa tuh kayak saat buang alih segala macam. Misal parkir kendaraan truk keperluan selain dalam kendaraan seperti buang air kecil, istirahat sejenak dan lain-lain. Pengemudi hanya dapat memarkir kendaraannya di bahu jalan yang ada rambu lalu lintas atau marka jalan yang menandakan bahwa bahu jalan tersebut dapat digunakan sebagai tempat parkir. Tapi kalau kita jalan ke arah utara sana tidak ada seperti ini. Jika artinya ya tinggal lihat kondisi di jalan. Karena kan tidak mungkin. Jadi jalan tol baru ada rest area. Kalau di jalan tidak ada. Kalau jalan-jalan yang kayak kita masih nggak ada. Potensi risiko parkir di bahu jalan, kendaraan lain dapat dari belakang bisa menabrak. Nah ini yang kan tadi yang berhenti parkir karena jalan bau kecil, kondisi tidak kelihatan, kita parkir di bahu jalan, akhirnya kecelakaan. Yang parahnya kita nggak ngapa-ngapain, kita tabrak orang yang bahaya. Dan itu sudah dua kali terjadi, kemarin di Merak itu juga. Teman saya, supir, temannya Peri itu nabrak orang itu meninggal. Orang kampung dia tabrak, meninggal. Akhirnya dia sekolah berapa tahun, udah bisa kerja, mobilnya juga dijual. Nah itu kondisi-kondisi kita nggak tahu kan, makanya usahakan di perjalanan hati-hati. Gak usah buru-buru segala macam, komunikasikan aja kan kita punya grup tuh, komunikasikan aja apa-apa. Jadi kewaspadaan nomor satu karena kalau terjadi misal di lapangan, sama juga untuk mobil-mobil jika ada untuk servis berkala saya mohon informasikan dari bengkel, ini kan kita besok ganti oli tuh di semua mobil. Nah setelah itu kombinasi kapan ganti lagi. Nah sebelum itu informasi ke kami bisa menyiapkan estimasinya. Jadi enggak seperti Boni yang jalan jauh, akhirnya paling jauh rekaman yang terpos sekarang yang terbebani Pak Markus. Kenapa? Kan satu mobil aja yang bisa keluar kota aja kan, capek itu berlebihan. Nah ini kan kalau kita saling komunikasi bisa membebani beban itu bisa merata gitu loh. Enggak satu mobil aja bisa beredar gantian. Karena kita cuma dua. Nah, kalau kita pakai sewa kan sekarang lagi sewa juga beban segala macam, serba salah. Nggak pakai sewa kita nggak bisa kirim, mau pakai sewa bebannya juga tinggi, jadi ya seperti itulah perusahaan. Oke lanjut. Teguring operator. Kira belum selesai. Nah, ini yang nanti saya akan. Siapa yang mau? Ini dapat siapa mau silakan minta. Semua dapat juga untuk pelajaran di rumah. Oke.